Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi untuk pelajaran IPS, melanjutkan materi pekan kemarin. Silahkan antum ambil buku paketnya dan buka halaman 112. Nah, di halaman 112 ini ada bagian 2 yaitu perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi, selain perjuangan fisik melalui perang, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia juga melakukan sebuah diplomasi. Jadi, bangsa Indonesia ini melakukan perjuangan secara diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, apa yang disebut dengan perjuangan diplomasi? Yaitu perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Jadi, dirundingkan, dibicarakan secara baik-baik. Itu adalah yang disebut dengan diplomasi. Ada beberapa usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adanya Perjanjian Linggarjati. Nah, Inggris mengajak Indonesia dan Belanda berunding untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Perundingan ini antara Indonesia dan Belanda terjadi pada tanggal 10 November 1946. Dan perundingan inilah yang disebut dengan Perundingan Linggarjati. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan perwakilan dari Belanda dipimpin oleh Sermerhon. Selanjutnya, ada hasil perundingan Perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, yaitu sebagai berikut. Ada 3 poin ya isi perundingan Linggarjati ini. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, dari poin pertama ini, jadi waktu perundingan Linggarjati, Belanda itu tidak mengakui Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Hanya 3 pulau saja yang diakui oleh Belanda pada saat itu, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura. Kemudian poin yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS pada waktu itu. Poin yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, itu 3 poin hasil perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret. Nah, sekarang apa sih kenapa disebut dengan Perjanjian Linggarjati? Nah, itu karena perjanjian ini dilaksanakan di daerah Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kuningan itu terletak sebelum, kalau dari arah Banjar, dari sini dari Ciamis, Kuningan itu terletak sebelum Cirebon. Nah, jadi nanti kalau antum ke Kuningan ya, di sana antum bisa lihat ada gedung Perjanjian Linggarjati. Nanti Ibu perlihatkan gedungnya. Ini ada foto Sultan Syahrir yang merupakan perwakilan Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 5 Maret 1909 dan wafat di Swiss tanggal 9 April 1966. Nah, jadi ketika antum melihat foto ini adalah foto dari Sultan Syahrir. Kemudian, ini ada foto perwakilan dari Belanda. Beliau bernama Willem Sermerhon.
yang lahir di Belanda tanggal 17 Desember 1894 dan wafat di Belanda pada tanggal 10 Maret 1977. Ini ini gedung Perjanjian Linggarjati. Pada waktu dulu gedung ini tidak sebagus ini ya, cuma ini karena sudah diperbaiki, sudah dicat ulang, jadi gedungnya terlihat bagus. Sampai sekarang gedungnya masih ada. Kalau antum lewat ke Kuningan atau sedang ada keperluan ke Kuningan, antum bisa lihat di Gedung Linggarjati ini. Di bagian depan ada tulisan Gedung Linggarjati. Jadi antum tidak akan keliru dengan gedung ini. Kemudian perjanjian yang selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda I mendapat protes dari masyarakat internasional. India dan Australia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar sengketa Indonesia dan Belanda dimasukkan ke dalam agenda sidang PBB. Nah, pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata antara Belanda dengan Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1947, Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Waktu itu PBB mengusulkan untuk dibentuk komisi 3 negara beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Jadi komisi 3 negara itu anggotanya ada 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, sedangkan Amerika Serikat sebagai penengahnya pada waktu itu. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 itu dinamakan dengan Perjanjian Renville. Kenapa disebut dengan Perjanjian Renville? Karena perjanjian tersebut dilaksanakan atau diadakan di atas kapal USS Renville. Nah, antum bisa lihat ini gambar kapal USS Renville ya yang digunakan untuk Perjanjian Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta pada waktu itu. Kapal ini milik Amerika Serikat. Nah, bisa dilihat baik-baik ini kapalnya ya. Kemudian, isi dari Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Jadi berubah ya dari yang tadinya Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Sekarang di Perjanjian Renville berubah lagi. Jadi Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat juga Sumatera. Poin yang kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Poin yang ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Dan poin yang keempat, tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Jadi di luar Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumatera itu tentara-tentaranya nggak boleh keluar wilayah itu, harus kembali ke wilayah yang diakui oleh Belanda pada waktu itu. Nah, ini foto Amir Syarifuddin yang merupakan perwakilan dari Indonesia untuk melakukan perjanjian Renville. Beliau lahir di Medan pada tanggal 27 April 1907 dan wafat di Surakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dan ini
Maaf, nggak ada namanya ya, Ibu lupa. Bukan lupa, ini kesalahan tadi pas waktu bikin PowerPoint-nya. Ini bernama Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Beliau perwakilan dari Belanda. Lahir di Salatiga 18 Desember 1904 dan wafatnya tanggal 24 Desember 1992. Ingat ya, ini namanya Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang waktunya kuis. Kalau antum menyimak baik-baik video ini, antum bisa menjawab kuis yang Ibu berikan. Kuisnya hanya ada 3 nomor. Yang pertama, kenapa disebut dengan perundingan Linggarjati? Kemudian yang kedua, tanggal berapa perundingan Linggarjati dilaksanakan? Dan poin ketiga, apa nama kapal yang digunakan untuk perundingan Renville? Silahkan antum kerjakan, tulis di buku tulis, dan hasilnya kirimkan ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.